Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak, cakap. Kurang kan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan mengawali kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau kita ingin tahu kehidupan Nabi, kita ingin seperti apa sih agama itu, baca kitab ini. Kalau kita malas baca isinya, baca firisnya aja, daftar isi, itu sudah mencukupi. Kalau kita malas baca isinya, sebenarnya kehidupan Nabi seperti apa sih, baca Riyadhus Shalihin. Kalau kita malas baca isinya, baca apa? Daftar isinya, itu sudah mencukupi. Kalau kita mengamalkan daftar isinya itu, kita sudah mengamalkan agama. Subhanallah, kitab ini merupakan kitab yang paling banyak dicetak setelah Al-Quran. Di sini Jawa Pak, nggih? Jawa. Kalau Jawa saya tidak lancar Pak. Kalau Madura lancar. Pada. Oh, bisa Madura kan ya? Oh, enggak bisa. Madura. Pak. Nah, Tapi insyaallah pada malam hari ini kita akan mengawali babul ikhlas wa ihdharun niyah. Bab tentang masalah mendatangkan rasa ikhlas ketika berbuat. Wa ihdharun niyah, dan mendatangkan niat di setiap perbuatan yang kita lakukan. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu mengawali bab ini dengan menulis firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar supaya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Apa yang dimaksud mengikhlaskan agama hanya untuk Allah? Kita melaksanakan semua apa yang diperintahkan kepada kita semata-mata karena hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunafa, dengan lurus. Maksudnya lurus itu Pak, niat kita hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Kenapa? Karena kalau ada orang melakukan sebuah perbuatan, kok niatnya double, ya untuk Allah juga untuk selain Allah, untuk manusia. Ada orang sholat, dia sholat untuk Allah, tapi karena ada yang melihat dia, diperbagus sholatnya. Itu namanya niatnya ganda. Itulah yang dalam agama disebut dengan syirik. Nah, hunafa ini
tidak melakukan perbuatan itu. Jadi kalau kita melakukan sebuah perbuatan, semata-mata perbuatan itu hanya untuk Allah. Karena perintahnya hanya apa? Beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, tidak mencampur keikhlasan kita dengan kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi kalau kita ditanya Pak, agama Islam itu adalah agama yang lurus. Kapan agama itu dikatakan lurus? Tadi itu Pak, beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan semua niat yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah, tidak mencampur ibadah kita dengan syirikan. Maksudnya Pak, kita niatkan semua amalan kita hanya untuk Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itu agama yang lurus namanya. Karena pada hakikatnya begini Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di surat Az-Zariyat itu Pak, Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi Allah menciptakan kita agar kita hanya beribadah kepada Allah. Apa maksudnya ibadah kepada Allah itu? Ibadah kepada Allah itu artinya kita hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inti ibadah itu adalah taat. Yang Allah perintahkan kita laksanakan itu adalah ibadah. Yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan itu juga ibadah. Allah nyuruh kita berkata baik, itu perintah. Ketika kita berkata baik, itu namanya ibadah. Tapi dengan syarat tadi itu Pak, ketika kita berkata baik, hadirkan niat. Kita berkata baik karena Allah memerintahkan kita untuk berkata baik. Allah melarang kita untuk berkata kotor, berkata jorok, ngomong-ngomong sing elek. Itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian, tidak boleh. Ketika kita meninggalkan perkataan yang kotor karena Allah mengharamkan, maka itu adalah ibadah. Jadi ketika kita meninggalkan perkara yang dilarang karena Allah melarangnya, itu bagian dari ibadah. Bahkan Bapak-Bapak sekalian, kita makan yang halal hukumnya apa Bapak? Makan yang halal hukumnya apa? Wajib. Makan yang halal itu hukumnya wajib. Makan nasi hukumnya halal mubah, nggak ada pahalanya Pak kalau cuma makan gitu aja ada. Tapi kalau kita makan yang halal karena Allah memerintahkan kita makan yang halal, itu ibadah. Kita punya anak istri, kita nafkahi mereka. Memberi nafkah anak istri Allah perintahkan, berarti hukumnya apa? Wajib, karena Allah memerintahkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita berikan kepada keluarga kita dalam rangka bentuk nafkah kita untuk mereka karena Allah memerintahkan, itu bagian dari ibadah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita kalau mau berbuat apa saja sudah, sambungkan niat kita hanya untuk mencari pahala Allah, mencari keridhaan Allah. Karena begini Bapak-bapak sekalian, di surat Al-Mulk Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Nah, untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Para ulama mengatakan
yang dimaksud dengan yang paling baik amalnya itu adalah yang paling taat kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau ngomong pikir dulu, ini Allah bolehkan apa enggak? Oh, Allah membolehkan. Laksanakan ketaatan kepada Allah. Kalau kita mau nulis ngecek, Pak, ucapan saya ini halal apa haram? Boleh gak diucapkan secara syar'i? Oh, Allah mengharamkan, jangan dilakukan, Pak. Itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kehidupan kita, Bapak, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu harus berisi ibadah. Karena itu para ulama mengatakan, kalau ditanya, loh, kalau begitu masa kita harus sholat toh? Enggak, Bapak sekalian. Ibadah kepada Allah itu artinya taat kepada Allah. Para ulama mengatakan, ibadah itu apa sih? Ibadah itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah cintai. Itu ibadah namanya. Kita melakukan perkara yang halal, ibadah. Melakukan kewajiban, ibadah. Meninggalkan larangan juga ibadah. Karena itu salah seorang ulama mengatakan, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbu Allah Ta'ala wa yardah minal a'mal wal aqwal. Ibadah itu adalah semua perbuatan yang Allah cintai, itu ibadah. Pokoknya Allah senang, Pak, lakukan saja, itu bagian dari ibadah. Dalam sebuah kalau kita melakukan perkara yang halal, masa itu ibadah? Iya. Karena melakukan yang halal hukumnya apa? Wajib. Karena itu salah seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya sudah melakukan sholat wajib, wasumtu Ramadhana, dan aku telah berpuasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, dan aku telah menghalalkan yang halal. Artinya melakukan perbuatan karena Allah menghalalkan. Wa haramtul harama, dan aku mengharamkan perbuatan yang haram. Maksudnya saya meninggalkan perbuatan yang haram karena Allah mengharamkan. A'adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Qala na'am. Maka Nabi mengatakan, iya, kamu akan masuk surga. Karena Bapak-bapak sekalian, kita kalau mau berbuat pikir dulu, ini halal atau haram. Kalau halal Allah menghalalkan, teruskan. Kalau Allah mengharamkan, tinggalkan. Nanti hidup kita akan penuh dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah tiba waktunya sholat. Kenapa kita sholat? Karena Allah mewajibkan sholat. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Menjaga niat seperti ini penting sekali. Kenapa? Karena nanti benarnya niat kita itu menjadi dasar diterima apa enggak amalan kita. Insya Allah lagi kita bahas next yang pertama, bab niat. Berikutnya, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, menulis firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini tentang masalah kurban, Bapak. Kurban. Kalau kita kurban di tanggal 10 bulan Hijjah, hari raya, kurban itu hukumnya sunnah, Bapak Ibu sekalian. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang berkurban yang sampai kepada Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging binatang kurban kalian, wala dima'uha, tidak pula yang sampai kepada Allah itu darah-darah sembelihan-sembelihan kalian. Jadi yang Allah terima itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi apa yang Allah terima? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah terima itu adalah ketakwaan dari kalian. Artinya apa? Ketika kalian menyembelih binatang kurban karena perintah Allah, karena Allah memerintahkan kalian untuk melakukannya, maka itulah yang disebut dengan
ketakwaan. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya menjaga niat. Jadi kalau kita mau berbuat Bapak-bapak sekalian, ikhlaskan karena Allah. Karena nanti perkara niat ini Bapak-bapak sekalian, kadang-kadang perbuatannya sama, niatnya beda. Yang satu dapat pahala, satu dapat dosa. Apa yang membedakan? Niat. Ada orang berkorban Bapak, yang disembelih sama sapi, yang dipakai pisaunya sama, yang nyembelih juga orang yang berbeda, tapi niatnya berbeda. Nanti yang satu bisa jadi dapat pahala, yang satu bisa jadi dapat dosa. Contohnya, ada orang nyembelih sapi berkorban karena Allah memerintahkan sembelih sama dia. Yang satu nyembelih sapi karena dia ingin mempersembahkan kepalanya untuk Nyi Roro Kidul gitu. Kalau bahasa kita namanya apa ya? Petik laut saja. Itu namanya berkorban untuk selain Allah. Kalau kita lihat zahir perbuatannya sama. Zahirnya sama. Sama-sama nyembelih, sama-sama mengeluarkan darah. Yang berbeda apa? Niat. Yang satu niat berkorban karena Allah memerintahkan, yang satu berkorban dengan niat untuk lawan sesaji Nyi Roro Kidul. Ini Pak yang karena Allah pahala besar. Yang berkorban untuk selain Allah mendapatkan dosa besar. Contoh yang lain Pak, ada orang berpuasa, zahirnya sama Pak, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari tidak makan. Yang satu berpuasa imanan wahtisaban karena Allah memerintahkan, wahtisaban dan karena mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang satu puasa Ramadan, kenapa dia puasa? Ditanya, kenapa kamu puasa? Enggak enak abang Rasulullah. Ada gitu. Kok puasa kamu? Enggak enak abang Rasulullah. Kalau aku puasa kafir masa aku enggak puasa. Ini Pak, sama-sama puasa di bulan Ramadan. Yang satu puasanya karena Allah memerintahkan dia berpuasa, yang satu berpuasa karena nggak enak ambil tonggone, nggak enak dengan orang sekitarnya. Maka yang berpuasa karena Allah mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah. Sedangkan yang orang yang berpuasa cuma karena nggak enak ambil tonggo atau tidak nyaman dengan orang sekitarnya, nggak dapat pahala. Bahkan dia dapat dosa. Karena itu Allah di sini Pak menyebut ayat ini Pak, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging sembelihan kalian dan darah-darah sembelihan kalian. Disebut kurban di sini itu cuma contoh saja. Semua ibadah berlaku hukum sama. Kalau ada orang sholat Pak, sama, ya berdiri, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, sujud. Orang munafik Pak di masa Nabi sholat enggak? Sholat. Bahkan mereka sholat di belakang Nabi. Sholatnya di belakang Nabi. Apakah mereka dapat pahala? Enggak. Bahkan mereka dapat dosa. Kenapa? Karena mereka ketika sholat niatnya bukan karena Allah, niatnya cuma biar kelihatan muslim, meskipun mereka kafir. Jadi perkara niat ini adalah perkara yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain seperti yang ditulis oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, Allah mengatakan qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kata Allah, in tukhfu ma fi sudurikum, jika kalian menyembunyikan yang di dada-dada kalian, niat-niat kalian, aw tubduhu, atau kalian menampakkan niat kalian, terang-terangan niatnya kalian,
Ya'lamullah. Allah tahu niat kalian. Karena itu Pak, kita harus pandai-pandai menjaga hati. Jangan sampai kalau kita berbuat itu tidak berbuat karena Allah. Karena kalau kita berbuat karena Allah Pak, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Tapi kalau kita berbuat untuk selain Allah, maka Allah akan merendahkan kita. Karena orang Pak kalau berbuat karena Allah, semua tindakan dia karena Allah, artinya yang menjadi pertimbangan dia untuk berbuat lanjut atau tidak hanya Allah yang menjadi pertimbangan, maka orang seperti ini Pak yang disebut dengan wali Allah. Wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah mengatakan, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Siapa wali Allah itu? Allah melanjutkan, pertama, alladzina amanu, orang yang beriman. Yang kedua, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketaatan kita kepada Allah sudah mutlak seperti ini Pak, maka janjinya cuma satu, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Nabi dawuh Pak, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku nanti pasti masuk surga. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Para sahabat bertanya Pak kepada Nabi, ya Rasulullah, umat kamu yang enggak mau masuk surga itu siapa? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Ketaatan kepada Nabi ini Pak, itu inti ketakwaan. Karena kita kalau mau bertakwa kepada Allah harus melakukan apa yang dibawa oleh Nabi. Yang dibawa Nabi itu Pak, Quran dan Sunnah, hadis. Dakhala jannah, dia pasti masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang tidak mau taat kepadaku, faqad aba, berarti dia tidak mau masuk surga. Cuma Allah. Karena itu Bapak-bapak sekalian, kita harus betul-betul menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang menyelisihi ketakwaan. Jadi umpamanya Pak, ini perbuatan ini kok haram, jangan sekali-kali melaksanakan Pak, meskipun nanti untung dunia banyak. Jangan. Kenapa? Karena kalau haram Pak, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, harus kita apa kan? Tinggalkan. Seperti berkata bohong, ngerasani, itu perbuatan yang haram, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu itu haram Pak, sudah dapat tinggalkan. Karena melakukan perbuatan haram itu Pak, itu hanya akan menjadi sebab kesengsaraan kita di dunia dan di akhirat. Enggak ada Pak orang yang terbiasa tidak ada perbuatan yang haram Pak yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan. Enggak ada. Sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain, itu perbuatan haram. Merendahkan orang lain, memfitnah orang lain, menuduh orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukannya, itu juga haram. Sudahlah, tinggalkan. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan haram hanya akan membawa kita pada kesengsaraan. Kemudian
kita masuk pada hadis yang pertama Pak, dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita Pak berusaha untuk meneladani kehidupan Nabi. Kenapa? Karena kalau kita meneladani kehidupan Nabi Pak, Allah mengatakan pada diri Nabi itu terdapat teladan yang baik bagi kalian. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan orang-orang yang ingin selamat di akhirat setelah mati nanti Pak. Maka pada diri Nabi terdapat teladan. Itu perlu kita pelajari Pak, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Nabi itu Pak bukan cuma untuk dipuji, Nabi itu untuk diapakan? Diikuti. Jadi kalau kita cinta Nabi Pak, harus kita buktikan dengan apa? Menjadikan Nabi sebagai teladan. Taat datang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau jawab Pak, takut salah. Karena saya nggak bisa Jawa sebenarnya. Cuma beberapa lama tinggal di wilayah Jawa, sehingga dikit ngerti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung niatnya. Ini baik apa buruk, mungkin perbuatannya bisa sama, tapi baik dan buruknya bisa berbeda. Nabi mengatakan sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya masing-masing orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Subhanallah. Allah akan memberi apa yang dia niatkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Barang siapa yang dia hijrah dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, di sini Pak. Barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena ingin mendapatkan dunia, yusibuha, akan dapat dunia. Sebenarnya dapat pahala kan? Ada orang Pak hijrah dari Mekah ke Madinah pada masa Nabi. Kok hijrahnya karena di Mekah miskin, di Madinah kan banyak kerjaan, bisa berkebun, ke Syam juga dekat untuk berdagang. Bukan karena melaksanakan perintah Allah. Maka Nabi mengatakan yusibuha, dapat harta dia, tapi nggak dapat pahala. Awim ra'atin yankihuha, atau dia hijrah karena ada wanita yang akan dia nikahi di kota Madinah. Jadi hijrahnya bukan karena perintah Allah, tapi karena ingin menikahi seorang wanita. Yankihuha, dia akan bisa menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Artinya Pak, pahala hijrahnya, balasan hijrah dia tergantung kenapa dia hijrah. Kalau hijrahnya karena Allah, dia akan dapat pahala. Kalau hijrahnya karena dunia, ingin dapat harta, Allah akan memberinya harta. Barang siapa yang hijrah karena ingin menikahi wanita, ya dia akan dapat menikahi wanita. Dapat dia. Makanya hijrahnya, balasan hijrah dia dari Allah tergantung niat dia hijrah untuk apa. Yang seperti ini Pak, para ulama mengatakan hijrah di sini cuma masalah apa? Contoh. Sama, sholat juga sama Pak. Barang siapa yang sholat
karena ingin mendapatkan pahala Allah, Allah akan memberinya pahala. Barang siapa yang sholat hanya biar dikatakan muslim, seperti orang-orang munafik pada masa Nabi, Pak. Mereka sholat enggak? Sholat. Kenapa mereka sholat? Karena ingin dibilang muslim. Subhanallah. Orang munafik itu, Pak, orang kafir, ingin dibilang muslim, sholat mereka. Kok sekarang ada, Pak, orang kamu muslim gak mau sholat? Kan lucu, Pak. Pada masa Nabi ada orang kafir, Pak, ingin dibilang muslim, sholat dia. Sekarang, Pak, banyak orang muslim ngaku muslim tapi gak mau sholat. Boleh lebih. Boleh. Ini dosa meninggalkan sholat itu, Pak, lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa mencuri. Sekarang, Pak, kalau ada orang mencuri, Pak, ramai masyarakat. Tapi kalau ada orang nggak sholat, adem. Adem. Padahal dalam syar'i, Pak, meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada mencuri. Dosanya lebih besar daripada zina. Itu nggak ada khilaf, Pak. Nggak ada khilaf. Pikiran para ulama bahwasanya dosa meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada dosa berzina. Itu nggak ada khilaf. Pikiran Pak. Karena itu, Pak, dalam mazhab Syafi'i, orang kalau nggak sholat karena malas, Pak, pemerintah wajib menyuruh dia untuk sholat. Kalau pemerintahnya muslim, tapi nggak kafir dia dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia nggak mau sholat, Pak, disuruh apakan, Pak, sama Imam Syafi'i? Ada yang tahu, Pak? Suruh bunuh. Suruh bunuh, Pak, kalau nggak mau sholat. Tapi itu wewenang pemerintah, tidak boleh pribadi berbuat. Sampai baca buku fikih apa saja, Pak, kesimpulannya seperti itu. Kesimpulannya seperti itu. Karena itu, Pak, kita harus apa? Perhatian dengan sholat. Kalau kita sudah nggak sholat, Pak, waliyadzubillah, generasi kita nggak sholat, Pak. Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata fa sawfa yalqawna ghayya. Maka datang generasi setelah mereka. Allah itu, Pak, menyebutkan para nabi. Kemudian Allah mengatakan kemudian datang generasi setelahnya. Adha'us sholata, yang generasi itu menyia-nyiakan sholat. Apa kata Allah? Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menemui kesesatan. Subhanallah. Perintah sholat itu, Pak, Allah sampaikan kepada Nabi, gak lewat Jibril, Pak. Nabi langsung naik ke langit. Dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Jadi kita, Pak, mulai dari diri kita, perhatian dengan sholat. Keluarga kita itu wajib, Pak. Kita nyuruh keluarga kita untuk sholat, hukumnya apa, Pak? Wajib. Itu perintah Allah, Pak. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, sabarlah kamu untuk melakukan sholat. Anak kita, Pak, kita aja, Pak, pelan-pelan kita aja. Mantu kita, cucu kita, ponakan-ponakan kita, Pak, kita aja sholat. Karena ini bukan perkara kecil, Pak, ini perkara besar. Kemudian hadis yang kedua, ini pentingnya menjaga niat, Pak, biar kita nggak salah nggak salah kaprah. Jadi kalau kita mau berbuat, niat kita harus kita luruskan terlebih dahulu, semata-mata karena Allah memerintah. Wa an ummil mu'minina,
Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauzu jaisyun al-Ka'bah. Nanti di akhir zaman akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah di Mekah. Fa idza kanu bi baida'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ketika mereka berangkat hendak menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba ketika mereka sampai di tanah lapang itu Pak, Pak yang pernah ke Saudi Pak, di Mekah itu Pak, tidak kayak Indonesia Pak. Mekah itu, Mekah, Madinah, Saudi, Jazirah Arab itu Pak, itu tumbuh-tumbuhan nggak banyak Pak. Paling yang tumbuh cuma pohon sidr. Pohon sidr itu pohon bidara yang menandunginya itu, rumput-rumput kecil gitu. Nah, ketika pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah ini sampai di sebuah tanah lapang yang nggak ada tumbuh-tumbuhannya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka Allah menenggelamkan pasukan ini mulai dari awal sampai akhir. Kalau pasukan dulu, pasukan itu Pak, kalau berjalan kan panjang gitu Pak. Kadang-kadang mereka ujungnya di Jember Pak, ekornya bisa di Lumajang, saking banyaknya pasukan. Maka Allah Subhanahu wa taala yukhsaf bi awwalihim wa akhirihim. Allah menenggelamkan pasukan ini mulai dari awal sampai akhir. Ditenggelamkan dengan tanah-tanahnya. Qalat, ketika Aisyah mendengar Nabi mengatakan pasukan ini mulai dari awal sampai akhir ditenggelamkan dengan tanah-tanahnya, maka Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Ya Rasulullah, kok ditenggelamkan dari awal sampai akhir? Kan pasukan itu kan melewati perkampungan. Kan sak kampung-kampungnya berarti kan ikut tenggelam. Mereka kan tidak tahu apa-apa, tidak melok-melok. Yang hendak menghancurkan Ka'bah kan cuma pasukan-pasukan yang lewat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ya Aisyah, nanti mulai dari awal sampai akhir semua pasukan itu akan Allah tenggelamkan dengan negeri-negeri yang mereka lewati. Cuma nanti di hari kiamat ketika hisab, masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka masing-masing. Yang berniat hendak menghancurkan Ka'bah akan dihisab oleh Allah. Yang tidak ikut-ikut cuma karena pasukan lewat negeri mereka juga ikut tenggelam, juga akan dihisab dengan perbuatan mereka sendiri, tidak dihisab dengan perbuatan tentara yang lewat. Ini menunjukkan Pak, bahwasanya nanti di hadapan Allah kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing. Karena itu Pak, nggak usah ngurus orang lain. Kadang-kadang Pak, ada orang jatuh pada kesalahan, yang lain ikut apa? Merasani. Dia tidak ikut berbuat salah karena ngerasani Pak. Melo apa? Dapat dosa. Dapat dosa. Uang itu jaluan. Jaluan dia. Dia sudah nggak minta. Dia minta nggak? Yang diminta juga nggak dikasih sama ini. Tapi ikut apa? Ikut dosa, dapat dosa, merasani Pak. Jangan. Jadi kita kalau ada orang menghina kita, pokoknya Pak, itu perbuatan siapa? Perbuatan dia. Kita tidak akan ditanya Pak, kenapa dia menghina kita. Yang ditanya siapa? Kita. Bagaimana kita menyikapi orang yang menghina kita ini Pak? Tapi kalau kita diam Pak, ada orang pokoknya Pak ngerasani kita diam saja. Tidak memberikan umpan balik, nggak balas istilahnya. Kalau kita balas Pak, kalau balasan itu sesuai dengan syar'i, benar intinya, tidak masalah. Tapi kalau balasan kita
menyalahi aturan syar'i Pak, dapat dosa kita, dapat dosa. Karena ini Pak, kita jangan terlalu ruwet dengan perbuatan orang lain. Dan insya Allah Pak, kalau kita yakin bahwasanya nanti di akhirat kita akan dihisab dengan perbuatan kita masing-masing, kita tidak akan dihisab oleh Allah karena perbuatan orang lain. Insya Allah Pak, kita akan tenang hidup Pak, akan tenang Pak. Kenapa? Karena kita tidak akan ruwet dengan perbuatan orang lain. Kita hanya akan sibuk dengan perbuatan kita sendiri. Contohnya Pak, kalau kita sudah berbuat baik kepada orang lain, itu perbuatan kita. Nanti kita yang akan ditanya oleh Allah tentang perbuatan baik yang kita lakukan. Kok setelah kita berbuat baik Pak, kok ada orang menghina kita karena dikiranya kita berbuat buruk? Itu perbuatan siapa Pak? Perbuatan dia. Kalau dia itu menjelek-jelekkan kita karena perbuatan yang kita yakini baik, apakah nanti di akhirat kita akan ditanya oleh Allah, kenapa dia menjelek-jelekkan kamu? Enggak Pak, itu perbuatan dia. Nanti yang ditanya dia oleh Allah Pak, kenapa kamu menjelek-jelekkan perbuatan dia? Aman kita Pak. Kalau kita sudah yakin Pak, konsep ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Pak, insya Allah kita tidak akan. Karena selama ini Pak, kita biasanya Pak disibukkan dengan perbuatan orang kepada kita. Orang merendahkan kita, orang menghina kita, mencemooh kita. Banyak Pak. Kalau kita di mata orang Pak, apalagi di mata orang yang benci, biasanya kita nggak ada baiknya Pak, buruk semuanya. Bahkan ketika kita berbuat baik pun, orang lain akan menyikapi dengan buruk. Bersabarlah, karena kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita sendiri. Seperti orang ini Pak, seperti pasukan ini Pak, Allah tenggelamkan semuanya, termasuk orang-orang yang ada di kanan kirinya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti di akhirat masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Kemudian hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath. Setelah Fathu Mekah enggak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena hijrah dari Mekah ke Madinah itu Pak, ketika kota Madinah dikuasai oleh orang-orang kafir. Ketika Mekah dikuasai orang-orang kafir Pak, kalau ada orang muslim ketahuan muslim Pak, disiksa. Karena itu Allah memerintahkan orang Mekah yang muslim untuk hijrah ke kota Madinah, biar mereka tenang melakukan aktivitas ibadah mereka kepada Allah, enggak diganggu. Setelah Fathu Mekah, kota Mekah sudah menjadi kota Islam. Kota Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Artinya saat itu kaum muslimin yang ada di kota Mekah sudah bebas melaksanakan agama mereka tanpa ada rasa takut. Dulunya Pak, kalau ada orang sholat Pak, kok ketahuan oleh orang-orang kafir dan keluarganya keluarga lemah, gak ada yang bisa melindungi Pak, disiksa Pak. Kayak Ammar bin Yasir, kemudian Khabbab bin Arad, keluarganya Yasir Pak. Ammar bin Yasir itu satu keluarga, bahkan ibunya Ammar itu dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Termasuk banyak sahabat-sahabat yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy ketika kota Mekah masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi setelah Fathu Mekah hanya ada jihad dan niat. Jadi orang berbuat itu tergantung niatnya. Kalau ada orang Pak, dia itu sebenarnya nggak muslim, kafir dia, cuma biar kelihatan muslim, dia sholat umumnya Pak. Ya sholatnya nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idastunfirtum, jika kalian diminta berjihad oleh pemerintah kalian, fanfiru, berangkatlah. Dari jihad itu Pak, dalam agama ada fikihnya, harus dikoordinir oleh negara.
Tidak boleh Pak kelompok-kelompok sendiri kemudian melaksanakan apa? Jihad. Karena jihad itu hak imam, hak pemimpin negara. Jadi kalau ada orang Pak, organisasi kok tiba-tiba mengajak jihad Pak, jangan mau. Kenapa? Jihad yang syar'i itu harus di bawah pemerintah, harus di bawah. Kemudian yang keempat, insyaallah kita baca 2 hadis lagi Pak, tidak terlalu panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna bil Madinati larijalan, masirtum masiron wala qata'tum wadiyan, illa kanu ma'akum habasahumul maut. Suatu ketika Nabi berangkat perang, kemudian Nabi mengatakan di kota Madinah itu ada beberapa orang. Kalau kalian melewati lembah, lewat di jalan-jalan gunung-gunung yang sulit, mereka di kota Madinah tidur, tapi mereka mendapatkan pahala jihad seperti yang kalian dapatkan. Loh, kok bisa? Ini tidak berangkat jihad, tapi mendapatkan pahala jihad seperti orang yang berjihad. Nabi mengatakan habasahumul marad. Mereka tidak berangkat jihad karena apa? Sakit. Artinya seandainya mereka nggak sakit, mereka akan ikut berjihad. Ini pentingnya membiasakan perbuatan baik. Di sini Pak, ada orang sakit nggak berangkat jihad. Seandainya nggak sakit, dia berangkat jihad. Maka seandainya dia tidur di rumah pun karena sakit, nggak berangkat jihad, maka dia mendapatkan pahala jihad seperti orang-orang yang berjihad. Ini sama persis dengan orang yang biasa jamaah. Ada orang sudah biasa jamaah, kok dia nggak jamaah karena sakit, atau nggak jamaah karena safar, bepergian. Seandainya dia nggak sakit atau karena nggak safar, nggak lungo Pak, nggak bepergian, dia akan jamaah seperti biasanya. Orang seperti ini Pak, sholat sendirian di rumah, itu mendapatkan pahala sholat jamaah. Karena itu Pak, seandainya kita punya niat yang benar Pak, sodik, ingin bersedekah, kok kita nggak punya uang untuk bersedekah Pak, niat kita akan dihitung pada sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus jujur Pak, seandainya kita punya, kita akan bersedekah sungguhan. Nanti kan cuma omong toh, aku yang duit akeh Pak, duit tenan sih, putarku si akeh. Itu namanya niat kadhib Pak, niat yang bohong, nggak ada pahalanya. Tapi kalau niat sodik Pak, niat kita benar Pak, seandainya aku punya uang, aku akan bersedekah kepada keluarga aku yang miskin Pak. Seandainya kita punya uang sungguhan, kok kita bersedekah sungguhan Pak? Tidak punya uang pun kita akan mendapatkan pahala. Coba nanti kita baca itu di beberapa bukunya tentang masalah dunia itu milik 4 orang. Sampai di sini Pak, mungkin ada pertanyaan Bapak sekalian. Ini Pak. Tunggu Pak. Ada pasukan yang menyerang Ka'bah. Betul. Apa alasannya? Gini Pak, orang kafir itu senantiasa akan berusaha untuk meruntuhkan Islam. Orang kafir itu akan senantiasa berusaha untuk meruntuhkan Islam. Di antara simbol Islam yang paling kelihatan itu adalah Ka'bah. Nanti di akhir zaman Pak, setelah orang Islam sudah nggak peduli dengan agamanya, bahkan orang-orang sudah menjadi kafir semuanya, itu nanti Ka'bah itu akan dihancurkan oleh pasukan dari Habasyah, Ethiopia. Kakinya kecil dia, kakinya itu ada cacatnya, betisnya kecil, duswai kotain kata Nabi. So, nanti kita bahas Pak di bab akhir zaman insya Allah. Nanti di bab akhirnya di Bulan Soleh itu Pak, itu adalah Kitabul Malahim nanti ada kita bahas insya Allah. Jadi orang kafir itu Pak senantiasa. Sekarang saja Pak, seandainya mereka kaum muslimin tidak kuat, mungkin Ka'bah akan mereka bom Pak. Ya, karena sudah ada usaha itu ada Pak, usaha itu ada. Mungkin yang lain Pak.
Anak misalnya perihal niat. Nggih. Ya. Ada suatu kegiatan ini kegiatan kebaikan. Kegiatan kebaikan. Semisal bunga zina. Tidak boleh. Nggih. Nah, suatu ketika karena tempat mengajarnya itu jauh, kita berharap ada imbalan, maksudnya ada apa atau yang semisalnya, dengan harapan kita bisa memenuhi kewajiban kita di rumah. Ya, kita sebagai kepala keluarga itu kan berhak menafkahi keluarga. Bukan berhak, wajib. Kewajiban. Kita memiliki kewajiban menafkahi keluarga. Jadi kita mengajar ini kita niatkan juga untuk bekerja, menafkahi keluarga. Itu niat kita, kan? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Karena ini ada tendensi dunianya, kan? Iya. Kita mencari dunia untuk melakukan kewajiban, hukumnya apa? Wajib. Ibadah. Seperti itu. Paham? Jadi walaupun kegiatan apapun itu ketika kita kemudian itu bukan upah sebenarnya. Di dalam istilah agama akadnya bukan upah. Bedakan antara upah dengan ju'alah. Orang ulama mengatakan bab ini bukan bab ujrah, bukan bab upah, tapi babnya bab ju'alah. Ju'alah itu namanya kalau kamu mau ngajar tak kasih uang sekian, itu bukan upah, Pak. Itu dalam agama namanya apa? Ju'alah. Kayak ada orang kehilangan dompet, Pak, yang bisa membawa dompet ke rumah, tak kasih uang sekian. Itu kewajiban atau bukan? Bagi yang mau. Boleh nggak ambil beban? Paham ya? Karena ada beberapa kegiatan. Jadi ada. Iya, sebenarnya begini. Membagikan zakat hukumnya apa? Mendistribusikan hukumnya apa? Boleh. Kok boleh? Mendistribusikan zakat ada pemerintah. Mengambil zakat hukumnya apa? Wajib. Mendistribusikan hukumnya apa? Yang mendistribusikan dikasih uang boleh enggak? Boleh. Diambilkan dari mana? Dari ambil. Harta zakat apa bukan ini? Harta siapa? Hak siapa zakat itu? Hak orang miskin. Boleh nggak diambilkan dari hak mereka? Kalau mereka bekerja? Paham gitu? Yang lain? Tet pelatih, gitu. Meninggalkan sholat itu dosanya besar. Iya betul, iya. Kalau diumpamakan seperti apa? Rasulullah ini saya nyebutkan hadis Pak ya. Ini hadis Nabi SAW hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alhamdulilladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan mereka, perbedaan, pembatas antara kita dan orang kafir itu adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Nah, para ulama Pak memahami kafir ini beda-beda. Kalau dia meninggalkan karena juhud, semua sepakat Pak, kafir dia. Ada orang mengatakan sholat tidak wajib Pak. Orang seperti ini Pak, tidak ada khilaf di kalangan ulama, kafir dia. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, ini yang khilaf ulama Pak. Umar bin Khattab mengatakan kafir. Umar Pak, tahu Umar lagi, sahabat Nabi. Umar mengatakan kafir. Beberapa sahabat seperti Hudzaifah bin Yaman itu mengatakan nggak kafir dia kalau karena malas. Asy-Syafi'i rahimahullah mengambil pendapat ini, pendapat Hudzaifah. Asy-Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas nggak kafir dia, tapi dia wajib disuruh sholat. Kalau nggak mau, seperti yang saya katakan tadi. Kalau Umar bin Khattab Pak, pendapat Umar diambil oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan seperti pendapat Umar. Kafir. Pendapat Umar. Karena itu Pak, kalau sampai menjadi sebab, karena itu Pak, rukun Islam ada berapa? 5. Rukun Islam ada 5 Pak. Syahadat, puasa, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji.
Yang menjadi khilaf kafir tidak cuma satu, Pak. Salat. Yang lainnya apa? Enggak. Kecuali juhud. Juhud itu mengingkari kewajiban. Paham Bang? Nabi sampai berkata seperti itu, Pak. Bahkan di masa Nabi itu, Pak, kalau orang nggak mau jamaah, nanti ada Pak di bab salat jamaah. Nabi itu Pak pernah punya niatan orang yang nggak jamaah mau dibakar rumahnya. Cuma Nabi nggak jadi melakukan karena apa? Di rumah itu ada perempuan dan anak-anak. Nanti Pak Insya Allah kita bahas nanti di sini ada nanti Pak. Bab itu solih. Itu Nabi loh Pak. Kita bayangkan Pak. Orang nggak jamaah karena apa Pak? Biasanya di sini Pak. Di negeri kita orang nggak jamaah biasanya karena apa? Karena apa? Sibuk Pak ya. Ada yang ke sawah, ada yang kena tep. Dalam Al-Quran Pak, Nabi itu Pak perang suruh jamaah. Kondisi perang Pak suruh jamaah. Istilah salatnya namanya salat apa? Salat khauf. Salat khauf Pak. Wa idza aqamta lahumus salatu faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Panjang ayatnya Pak. Itu di Quran itu Pak ada tata cara sholat jamaah saat perang. Lebih utama mana Pak? Untuk meninggalkan jamaah saat perang apa saat sibuk? Jawab Pak. Sampai baca buku fikih Pak. Buku fikih apa saja Pak? Mata Nabi Suja, semua buku fikih Pak. Saya baca Pak. Nanti ada bab salatul khauf. Itu bab sholat saat perang. Kalau saat perang Pak Allah memerintahkan kita untuk jamaah. Lah kalau kondisinya adem ayem. Karena itu Pak, hidup itu untuk Allah Pak. Lakukan yang terbaik, yang paling Allah cintai. Maka kita akan apa? Ditenangkan oleh Allah hidup kita. Jadi kalau hidup kita semata-mata untuk keridhaan Allah Pak, maka Allah akan apa? Menenangkan hidup kita. Orang Pak yang mencari ketenangan dengan dunia Pak, Anda akan tenang. Tidak ada ceritanya orang tenang dengan dunia. Tidak ada ceritanya Pak. Ada nggak Pak orang yang tenang dengan dunia? Nggak ada Pak. Orang itu Pak, dunia itu kayak air laut Pak. Semakin banyak kita minum semakin haus. Orang Pak kalau sudah hartanya banyak, pertama Pak bingung mau mengembangkan bisnis, pasti sudah itu Pak, nggak bisa enggak. Yang kedua bingung nyimpennya Pak, takut dijam rampok maling, engkau oleh aku mati ya opo, enak, sing ahli waris, nggak melok soro, oleh akean, bojone si enom Pak, sampai mana? Di bangan dia bojolnya sampai tidak akan pernah dapat Pak orang hidupnya tenang dengan dunia dengan dapat. Bohong Pak. Tapi kalau hidup kita hanya untuk Allah Pak, kita punya harta. Kalau saya punya harta yang paling Allah cintai apa? Lakukan. Kita akan tenang. Kalau hidup kita semata-mata untuk Allah, hanya untuk melaksanakan perintah Allah, maka hidup kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukup sekian banyak sudah agak lama Pak masuk waktu Isya, biar gak terlalu malam bagi yang punya kesibukan, mungkin ada undangan. Dan aku lupa bihada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.